Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Undiksa kukuhkan 9 profesor, perkuat peran sebagai trendsetter akademik. Gelar buka puasa bersama, Undiksa perkokoh harmoni kebinekaan. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengukuhkan 9 profesor pada Kamis 20 Maret 2025. Pengukuhan dilakukan oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan dalam sidang terbuka Senat Undiksa. Para guru besar berbagai bidang ilmu ini diharapkan dapat menjadi trendsetter dalam bidang Tridharma perguruan tinggi. Guru besar tersebut terdiri atas Profesor Dr. Renat Iwayan Karyasa dengan bidang ilmu kimia anorganik, Profesor Dr. Kadek Rihendra Dantes dengan bidang ilmu manajemen sumber daya manusia pendidikan teknik mesin, Profesor Dr. Igede Margunayasa dengan bidang ilmu media pembelajaran IPA SD, Profesor Dr. Insinyur Agus Adiarta dengan bidang ilmu pengukuran dan evaluasi pendidikan teknik elektro, Profesor Dr. Igede Wawan Sudate dengan bidang ilmu strategi pembelajaran digital, Profesor Iwayan Mudiante bidang ilmu kimia organik, Profesor Dr. Gede Indrawan bidang ilmu teknologi rekayasa komputer bidang komputasi bergerak, Profesor Dr. Imade Gunamanta bidang ilmu ekologi industri, dan Profesor Dr. Ika Tersudiana bidang ilmu keolahragaan pencaksilat. Adanya penambahan jumlah guru besar ini bukan hanya merupakan bentuk apresiasi terhadap individu, tetapi juga momentum kebanggaan bagi institusi. Jumlah profesor aktif di Undiksa kini mencapai 93 orang, semakin mendekati target 100 profesor pada tahun 2025. Dalam sambutannya, Prof. Lasmawan menekankan bahwa jabatan guru besar bukan sekedar pengakuan formal atas karir akademik, tetapi juga amanah untuk menjadi pelopor perubahan, pemikir strategis, serta teladan dalam integritas dan inovasi. Dengan demikian, para guru besar ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa Undiksa tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga trendsetter dalam pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, jumlah profesor menjadi salah satu indikator kematangan sebuah perguruan tinggi. Dengan jumlah guru besar yang dimiliki, Undiksa saat ini adalah salah satu PTN dalam posisi terdepan di wilayah Indonesia bagian tengah. Ini adalah modal besar bagi Undiksa untuk bersaing di tataran dunia global. Namun, kita tidak boleh berpuas diri, karena di era di mana teknologi dan artificial intelligence mengubah wajah pendidikan, maka upaya peneguhan, kehati-hatian, inovasi tanpa henti adalah sesuatu yang harus kita terjadikan pada kedirian kita. Dan saya yakin dengan tambahan amunisi 9 guru besar pada hari ini, Undiksa ke depan akan semakin mampu memaknai dan memaknakan dirinya dalam kancah nasional dan internasional. Disampaikan lebih lanjut, di tengah era disrupsi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dapat mengubah wajah pendidikan. Dalam hal ini, peran guru besar semakin krusial dan harus membimbing generasi muda menghadapi perubahan ini, sembari memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap dijaga dan tidak tergantikan oleh mesin. Dalam konteks ini,
Undiksa mengusung konsep Trihitakarana dalam harmoni pesaje, filosofi yang berakar pada kearifan lokal Bali. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian nilai kemanusiaan. Kompetisi global dan kolaborasi lokal, serta riset berdampak tinggi yang tetap berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Para guru besar diharapkan dapat menjadi bridge builder yang menghubungkan teori dengan aplikasi nyata, memastikan bahwa ilmu yang dikembangkan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyelenggarakan wisuda periode ke-76 yang diikuti oleh 1.095 wisudawan dalam satu sesi. Jumlah ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah wisuda Undiksa, melampaui batas maksimal 800 wisudawan yang biasa ditetapkan dalam setiap periode wisuda. Jumlah lulusan terdiri atas program D3 sebanyak 67 orang, program D4 Sarjana Terapan sebanyak 15 orang, program S1 sebanyak 772 orang, program S2 sebanyak 203 orang, dan program S3 sebanyak 38 orang. Wisuda kali ini semakin spesial dengan adanya 5 mahasiswa program Fast Track Undiksa Mingchi University of Technology MCUT Taiwan yang mengikuti prosesi wisuda secara online. Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan menjelaskan, kebijakan wisuda ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada lulusan agar dapat mendaftar seleksi PPG Prajabatan yang biasanya dibuka pada bulan April hingga Mei. Lebih lanjut disampaikan, sebagai salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK negeri di Indonesia, Undiksa selalu berkomitmen untuk berkontribusi dalam menghasilkan human resource unggul dan berkarakter. Saat ini, dari 79 program studi, sebanyak 37 prodi di Undiksa telah terakreditasi A atau unggul. Tahun ini, sekitar 20 program studi sedang menunggu visitasi lapangan untuk reakreditasi menuju unggul. Di tingkat internasional, 18 program studi atau 23% telah memperoleh akreditasi internasional dengan status unconditional dan kondisional. Prestasi ini turut mengantarkan Undiksa ke peringkat ke-20 nasional dalam Skimago Institutional Ranking 2024. Undiksa terus memperluas jaringan internasionalnya dengan berbagai program kerjasama akademik. Ini adalah keputusan yang sulit yang harus kami ambil, terutama saya sebagai rektor. Karena harus sedikit menyesuaikan dengan regulasi, di mana sebenarnya kuota hanya 800. Kita akan langsung wisuda, tetapi mengingat perkembangan dan dinamika kebutuhan akan kualifikasi akademik di masyarakat, terutama bagi teman-teman yang akan melengkapi dan melamar P3K, ASN di tahun ini, kemudian teman-teman yang mau PPG, mau tidak mau, kebijakan itu harus kita bijaksanai demi kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Itulah akhirnya kita putuskan di rapat pimpinan, kita menambah kuota dari 800 menjadi 1.095 orang, dan ada 5 orang yang ikut wisuda secara daring dari Taiwan, yang sebagaimana kita lihat di mereka adalah mahasiswa kita yang ikut program Fast Track. Tahun 2024, kampus negeri terbesar di Bentangan, Bali Utara ini mengirimkan 7 mahasiswa dalam program Fast Track 3+2 di Mingchi University of Technology MCUT Taiwan. Sejak program ini dimulai pada 2021, 35 mahasiswa telah mengikuti, dengan 1 orang melanjutkan ke jenjang doktor dan 1 lainnya bekerja sebagai asisten riset di MCUT. Selain itu juga, pada September 2025, Undiksa berencana untuk mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program double degree dengan Enger University dalam bidang hotel management dan bekerja sama dengan La Rochelle University untuk mengikuti fast track program dalam bidang computer science dan applied foreign language.
Kerjasama yang dijalin tersebut bertujuan untuk memberikan international experience kepada mahasiswa dengan melibatkan mereka dalam program-program internasional maupun dengan menjadikan Undiksa sebagai rumah belajar bagi masyarakat internasional. Undiksa terus berbenah untuk bisa menjadi universitas unggul dan berdaya saing. Salah satunya dengan berproses menuju PTNBH yang merupakan proses pematangan organisasi atau organizational maturity. Perguruan tinggi diharapkan dapat lebih agile, lebih adaptif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Kepada wisudawan dan wisudawati yang akan memulai memasuki lingkungan baru, sebagai pribadi-pribadi yang kompeten, Rektor Prof. Lasmawan berpesan agar tidak menyerah saat menghadapi kegagalan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa memperkokoh komitmennya sebagai kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni dengan menggelar acara buka puasa bersama pada Minggu 23 Maret 2025 di kampus utama Singaraja. Acara ini dilaksanakan oleh pengajian mahasiswa Muslim PMM Al-Hikmah dan mendapat dukungan penuh dari pimpinan Undiksa. Ketua PMM Al-Hikmah Eril Faizi menjelaskan, kegiatan buka puasa bersama ini dirancang untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkuat nilai harmoni yang telah menggema di Undiksa. Kegiatan ini itu menjadi salah satu bukti dari keharmonisan tersebut. Dan juga sebetulnya di sini itu kita tidak hanya berteman untuk seluruh mahasiswa Muslim, tapi kawan-kawan yang semisal non-Muslim ingin bergabung pun tidak masalah. Bahkan banyak juga dari tamu undangan yang bukan Muslim ikut dalam kegiatan buka bersama ini. Acara tersebut juga diisi dengan dakwah yang disampaikan oleh alumni PMM Al-Hikmah, Ustadz Ali Susanto. Dalam pesannya, Ustadz Ali menekankan pentingnya nilai-nilai ibadah puasa serta memberikan apresiasi terhadap acara ini. Secara khusus ia yang juga sebagai alumni Undiksa memberikan apresiasi atas acara ini dan diharapkan bisa dijadikan tradisi. Melalui acara ini juga menggambarkan Undiksa tidak hanya sebagai kampus besar, tetapi juga memperlihatkan sebagai kampus yang membuka diri. Sebagai kampus Nusantara, sebagai kampus yang terbuka dan punya visi nanti akan menjadi kampus besar di Asia bahkan gitu. Kami selaku alumni akan mengabarkan ini pertama kepada keluarga alumni Undiksa, mulai dari masih menjadi fakultas, sekolah tinggi, ikatan kemudian institut gitu. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan menegaskan bahwa Undiksa berkomitmen untuk menjadi kampus yang ramah dan harmonis bagi seluruh masyarakat Nusantara. Melalui kegiatan buka puasa bersama ini, Undiksa terus memperkuat solidaritas antar mahasiswa lintas agama, sekaligus meneguhkan komitmennya sebagai kampus yang mengedepankan harmoni dan keberagaman. Dengan langkah-langkah nyata seperti ini, Undiksa semakin memantapkan posisinya sebagai kampus yang siap menjadi teladan dalam menjaga kebersamaan di tengah perbedaan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Republik Mahasiswa Rema Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersiap menyambut pemilihan raya Pemira bagi calon anggota Majelis Permusyawaratan Republik Mahasiswa MPM Rema serta calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa tahun 2025. Dalam kontestasi politik ini, para calon adu gagasan dan program yang disampaikan dalam uji publik pada Jumat 14 Maret 2025. Pemilihan anggota MPM Rema diikuti oleh 13 orang calon, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Republik Mahasiswa diikuti 2 pasangan calon, yang dalam paparan visi misinya menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi mahasiswa ke arah yang lebih baik dengan mengusung tema kolaborasi dan harmoni. Program-program unggulan yang dirancang juga selaras dengan program-program universitas. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat yang menjadi prioritas dalam pembangunan kampus dan lingkungan sekitar. Uji publik ini tidak hanya menjadi ajang untuk menyampaikan visi dan misi, tetapi juga untuk mendalami dan mempertegas program-program yang akan dijalankan melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh panelis. Para calon menunjukkan keseriusan dalam merancang program yang akan membawa perubahan positif bagi sivitas akademika Undiksa. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa Imadeyasa yang hadir mewakili Rektor Undiksa menyambut baik terlaksananya uji publik ini. Ia berharap pemilihan raya Pemira kali ini dapat berjalan dengan damai, lancar, dan tanpa hambatan. Ia juga mengingatkan bahwa dalam setiap proses pemilihan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun tetap harus diatasi dengan musyawarah untuk mufakat. Ya, dan yang pertama saya sampaikan adalah nantinya saya mohonkan kegiatan ini ya dapat berjalan dengan damai. Nah, ya, dengan damai dan berjalan dengan lancar, tidak mengalami suatu hambatan apapun. Ya, kenapa? Kita berada di dalam suatu lingkungan dengan saudara-saudara kita, ya, tidak dengan orang lain. Ya, apapun nanti perbedaan pendapat apapun yang ada, ayo kita ya bersama-sama untuk kita renungkan. Lebih lanjut, ia menekankan 3 hal penting dalam memilih calon pemimpin mahasiswa. Pertama, kompetensi dan moralitas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin. Moralitas dan akhlak harus senantiasa dijaga dalam setiap interaksi. Kedua, intelektualitas sangat diperlukan, dengan kemampuan untuk berpikir jauh ke depan, serta beradaptasi dengan perubahan situasi. Ketiga, peningkatan humanitas yang mengharuskan seseorang pemimpin untuk memberikan manfaat dan kebaikan bagi seluruh pihak yang ada di sekitarnya. Ketua KPM Rema Undiksa Putu Ayu Budiasih menyampaikan selain uji publik, kandidat juga akan mengikuti debat terbuka pada 25 Maret 2025. Pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada 8 hingga 10 April 2025. Ia berharap seluruh mahasiswa Undiksa dapat turut serta menyukseskan Pemira ini dengan menyalurkan hak suaranya. Calon anggota MPM Rema dan juga calon Presma maupun Wapresma Rema Undiksa di tahun 2025 kali ini adalah yang pertama, untuk calon anggota MPM Rema adalah sejumlah 13 orang, sedangkan untuk calon Presma Wapresma adalah sebanyak 2 pasangan calon. Untuk tahapan selanjutnya adalah penentuan nomor urut dari MPM dan juga penentuan nomor dari calon Presma maupun Wapresmanya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini
diproduksi oleh